selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam hidup kita. Topik pada pagi hari ini adalah turut sepenanggungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia mempunyai setting dasar dalam gaya hidup maupun pola pikiran bahwa segala sesuatu yang menyenangkan, kemapanan, kebahagiaan, hidup tanpa kesulitan, itu merupakan tujuan kehidupan ini, gitu. Bahkan dalam doa-doa orang percaya seringkali fokusnya hanya masalah-masalah dari sisi ukuran lahiriah, di mana tidak membedakan dengan ukuran orang pada umumnya. Bahkan seringkali kita sudah diberikan kecukupan, tetapi karena kita ingin kemewahan, doa kita pun nuansanya masih seperti itu. Jadi pencapaian hal-hal fisik lahiriah, kehidupan orang percaya seringkali tidak mengalami satu konseptual yang berbeda, yang berubah ketika kita mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah dengan pola pikir seperti itu, maksud atau rancangan keselamatan itu akan terrealisasi dalam hidup kita? Ya. Kita berdoa bagi negeri dan bangsa ini agar Tuhan berikan kemakmuran, Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Apakah itu sesungguhnya sesuatu tujuan Tuhan menyelamatkan negeri ini, gitu ya? Ukurannya kalau orang makmur, damai, orang dalam kondisi sangat istimewa, baik begitu, itu yang dimaui Tuhan, bukan pertobatan. Ya. Nah, benarkah demikian rancangan Allah atas kita orang percaya agar rancangan keselamatan itu terwujud dalam hidup kita, begitu? Ya, kita akan jawab di 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Dan barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, di sini di ayat 1 dikatakan karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Itu di bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, sesungguhnya dari perkataan firman ini itu mengingatkan kita bahwa melihat Kristus itu jangan dari satu sudut pandang saja. Satu sudut pandang bahwa dia maha kuasa, dia maha baik, perlindungannya sempurna, kasihnya yang diberikan dengan cara mengorbankan diri, sehingga hidup enak, hidup nyaman, itu seolah-olah hak mutlak bagi setiap orang percaya. Tetapi melihat Kristus juga dari sisi perjuangannya untuk menggenapi rancangan keselamatan Bapa yang ditugaskan kepadanya. Dan itu sesungguhnya melekat dalam diri orang percaya. Ya, jadi rancangan Kristus atas keselamatan yang dimisikan oleh Bapa melalui dia, di firman ini dikatakan bahwa itu melekat dalam kehidupan orang percaya. Nah, kehendak firman itu mengatakan bahwa kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu yang demikian. Ya, menghendaki kita mempersiapkan diri atau mempersiapkan mentalitas kita, cara berpikir kita, untuk memiliki satu kesiapan menghadapi kondisi yang berbeda dari konsep manusia pada umumnya.
Jadi orang percaya di dalam pikiran, di dalam mentalnya, itu harus didasarkan pada sesuatu yang mesti berbeda. Roma 12 ayat 2 juga mengatakan demikian gitu ya. Di dalam pikiran kita harus memiliki konsep dasar yang berbeda. Nah, apa dampaknya bila kita memiliki pikiran yang meleset dengan melihat kekristenan identik dengan kehidupan yang mapan, yang mudah, bahkan ada konsep tanpa usaha yang keras tetapi berkatnya melimpah ruah begitu, atau kehidupan bebas dari penderitaan. Nah, kalau di Ibrani 12 ayat 8, firman Tuhan itu mengatakan demikian, jikalau kamu bebas dari ganjaran, ganjaran di sini dimaksudkan bebas dari hukuman, atau kamu diperlakukan secara khusus, kamu adalah manusia anomali, gitu, yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau cara berpikir kita melihat bahwa kekristenan itu identik dengan kehidupan yang tanpa masalah, kehidupan yang nyaman-nyaman saja, tanpa usaha tapi berkatnya melimpah, gitu, itu akan menghasilkan satu pribadi anak-anak gampang. Kemudian di sini katakan yang harus diderita setiap orang. Ibrani 12 ayat 8 yang harus diderita semua orang. Ini artinya menjelaskan apa? Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan izinkan kita mengalami persis sama apa yang dialami oleh orang-orang lain. Artinya apa? Hidup kita tidak pernah lepas dari hidup sebab akibat. Kalau kita tidak bekerja, ya kita tidak memperoleh apa-apa. Kalau hidup kita sembrono, kita akan mengalami segala sesuatu yang terjadi akibat kesembronan itu. Tetapi, seandainya kita hidup benar, kita hidup sungguh-sungguh, tapi Tuhan izinkan yang berbeda, itu artinya kita memanggul salib. Gitu ya. Tetapi tentu hidup ini 80% ya terjadi karena sebab akibat. Kenapa kita tidak diberkati, kenapa kita punya masalah, itu sebenarnya muncul karena buah sebab akibat. Apakah tujuan Allah kita harus mengalami penderitaan badani? Ya, di situ katakan, sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Hal ini memberikan satu pengertian bahwa dosa yang terjadi dalam hidup kita itu identik dengan kehendak manusia untuk pengen nyaman, untuk tidak terganggu, untuk dihargai, untuk dihormati. Dosa latar belakangnya berkaitan dengan pikiran atau kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu apa? Kehendak daging kita. Pengen penak sendiri, pengen menang sendiri, pengen dihargai, dan lain sebagainya. Di sini katakan, sebab orang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Dosa kemalasan bisa dipatahkan oleh roh kerajinan dan ketekunan. Kerajinan dan ketekunan itu identik dengan pemaksaan kehendak bebas kita. Untuk kita memperjuangkan, untuk kita berkorban, berani, lebih susah membayar harganya. Dosa kesombongan bisa dipatahkan dengan roh kerendahan hati, mau direndahkan, rela tidak dianggap, rela melayani, dan lain sebagainya. Artinya, ketika seseorang harus melahirkan buah-buah kebenaran, dia harus berani menderita. Dia harus mengalami tekanan fisik dan mental demi memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang berkenan di hadapan. Itu artinya yang ayat 1 tadi. Nah, ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak. Ayat 2 ini menegaskan bahwa keinginan-keinginan di atas, tadi hidup nyaman, hidup dihargai, menang sendiri, tanpa masalah, adalah keinginan manusia.
Jadi keinginan manusia itu ya keinginan seperti itu ya. Keinginan manusia cenderung untuk memuaskan hasrat dagingnya. Dia menolak sesuatu yang membuat tidak nyaman, menderita, atau mau dirugikan. Nah, pergunakan waktu yang tersisa untuk melakukan kehendak Allah. Kita benar-benar harus mengalami transformasi mentalitas, transformasi gaya kehidupan, agar pada akhirnya rancangan keselamatan yang Allah mau dalam hidup kita benar-benar terjadi. Hanya dengan pembaharuan akal budilah kita bisa mengenal maksud dan rancangan Allah yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan, mari kita belajar berdoa sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan manusia, yang pada akhirnya kita mengenal kemuliaan dan keagungan yang ada pada kehendak Allah itu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.